Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Kediri akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek supervisi akademik dengan kerangka berpikir coaching. Perkenalkan, nama saya Mauli Putri Nailangsari dari SDN Bantar Kidul 3. Perkenalkan rekan saya di sebelah kanan. Saya Reni Purnamasari dari SDN Mojoroto 3 Kota Kediri. Perkenalkan rekan saya yang dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Pujo Wijaya Yanti dari SDN Leboyo 4 Kota Kediri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Mauli. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Bu Reni hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu, benar. Nanti ketika Bu Reni melakukan proses coaching, izinkan saya untuk melakukan observasi. Saya menyampaikan tentang rubrik penilaian, apakah alur ceritanya sudah benar atau belum. Mengharapkan nanti di sini Bu Reni hadir secara penuh, jangan lupa prinsip-prinsip coaching. Nah, sebelum Bu Reni melakukan coaching, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini nanti, konsep apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching hari ini nanti? Iya, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan diri saya untuk menjadi seorang pendengar yang aktif, Bu. Jadi nanti saya ingin memberi kompetensi pada si coaching itu sendiri, sehingga si coaching itu nanti akan muncul ide-ide dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sendiri. Untuk yang kedua, nanti indikator atau tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses coaching hari ini? Tujuannya atau indikatornya nanti saya ingin membuat coaching ini nanti menemukan solusi sendiri. Jadi memberdayakan potensi yang dimiliki oleh si coaching itu, sehingga si coaching itu nanti akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada si coaching akan menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan ini. Untuk yang ketiga, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kreativitas saya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menuntut si coaching ini nanti untuk bisa menggiringnya untuk membawa dia menemukan solusi dari dirinya sendiri. Jadi intinya saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu nanti, sehingga si coaching ini dapat menggali potensi terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Baiklah Bu Reni, kalau begitu proses coaching setelah ini nanti saya mohon izin ya beliau untuk melakukan observasi. Saya akan berada di tengah-tengah Bu Reni dengan coaching. Saya akan mengamati proses coaching. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Yanti. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu Reni. Gimana Bu Yanti kayaknya mau bertemu dengan saya. Akhirnya saya bantu, Bu. Ya Bu Reni. Bu Reni ada waktu nggak hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini ada waktu longgar sekali, Bu. Alhamdulillah. Jadi gimana, Bu? Apa tujuan percakapan kita hari ini nanti, Bu? Saya ingin Bu Reni bercerita. Ada murid saya itu beberapa yang belum bisa baca Bu Reni. Padahal ini sudah pertengahan mau semester 2. Terus gimana Bu Reni sikap saya ini seharusnya? Sebelumnya saya ingin tanya, Bu, tujuan kehadiran hari ini itu menurut saya itu nanti tujuan percakapan kita itu apa? Saya ingin harapkan dari percakapan ini nanti saya ingin menemukan solusi supaya murid saya yang belum bisa membaca supaya bisa membaca Bu Reni. Seperti itu. Begitu ya. Jadi ukuran keberhasilan kita hari ini tuh Supaya murid bisa membaca. ya. Terus kemudian bagaimana permasalahannya itu, gimana Bu, kira-kira hambatan kenapa kok ada murid pendengar itu yang masih ada yang belum bisa membaca, itu kira-kira hambatannya apa? Dari perkiraan yang saya
itu mungkin kurang perhatian dari orang tua juga. Yang kedua, semangat belajar murid saya itu kurang, jadi mengakibatkan murid tersebut belum bisa membaca hingga saat ini. Jadi ada dua faktor ya Bu ya. Apa tadi Bu? Yang pertama dari dengan orang tuanya mendukung ya. Kemudian yang kedua semangat belajar. Ya Bu, jadi dari permasalahan itu tadi, kira-kira Ibu sudah melakukan apa untuk mereka? Yang sudah dilakukan ya, yang sudah saya lakukan yaitu selalu memberi bimbingan pada waktu sepulang sekolah. Tapi bimbingannya itu masih 15 menit atau 20 menit seperti itu. oh gitu. Ya. Dan ternyata masih belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan. Terus dari kemampuan itu tadi, di skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi dari idealnya yang ingin Ibu capai itu posisi anak-anak itu posisi berapa? Saya inginkan anak-anak yang belum bisa membaca itu di posisi 8. Tapi sekarang ini anak-anak masih di posisi 6. Seperti itu. Kalau menurut Bu Yanti, kalau idealnya itu mereka ada di posisi berapa? 8 itu apa? Ukuran tercapaiannya apa? Kalau Ibu Yanti bisa mengatakan kalau ideal itu 80 itu tercapaiannya ukurannya apa? Paling tidak anak tersebut bisa membaca baru menggunakan belajar membaca seperti itu. Lalu selanjutnya kira-kira rencana apa yang ada di Bu Yanti untuk memperbaiki hal tersebut? Rencana saya ingin memberikan tambahan minimal 60 menit seperti itu. Kemudian saya juga menginginkan untuk orang tua akan saya beri masukan supaya lebih untuk memberi pembelajaran pada anaknya, sehingga pembelajaran di rumah dan sekolah itu saling berkolaborasi seperti itu. Jadi yang pertama nanti menambah waktu belajar ya Bu ya, yang tadinya masih Yanti lakukan 15 menit, setidaknya ditambahi waktunya jadi 1 jam. Kemudian yang kedua berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua untuk saling berkomunikasi. Nah itu sekarang Bu Yanti juga sudah bisa loh menemukan solusinya. Alhamdulillah setelah bertemu dengan Bu Yanti ternyata solusinya terpecah. Ya sebenarnya sudah ada solusi, hanya saja mungkin ini ya Bu masih belum yakin ya di dalam hatinya Bu Yanti. Ya itu sudah rencana yang bagus Bu. Kira-kira dari rencananya Bu Yanti itu nanti Bu Yanti bisa melaksanakannya mulai kapan? Mulai besok sudah saya laksanakan. Itu ya sudah. Alhamdulillah ya. Berarti mulai besok mungkin Bu Yanti bisa melaksanakan, kemudian 1 minggu kemudian mungkin bisa dievaluasi ya Bu. Jadi sudah 1 minggu kita bisa melakukan evaluasi. Jadi nanti boleh monggo Bu Yanti kapan saja boleh bisa diskusi dengan saya. Kalau saya ada waktu juga nggak apa-apa Bu. Itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Yanti itu nanti bisa terlaksana dengan baik dan membawakan hasil yang baik juga untuk anak-anak dan juga untuk pembelajaran Bu Yanti di dalam kelas. Terima kasih Bu Yanti. Ya sama-sama Bu. Ada lagi Bu? Sudah, terima kasih. Alhamdulillah ya waktunya dan solusinya. terima kasih juga. Sukses ya Bu. Salam. Assalamualaikum Bu Eni. Salam gimana Bu? Alhamdulillah Bu Eni ya. Itu tadi sudah berjalan dengan baik proses coachingnya. Saya juga memperhatikan Bu Eni sudah penuh ketika melakukan proses coaching. Menjadi pendengar yang baik juga di sini. Terima kasih Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang boleh disampaikan itu juga mampu membuat coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya. Untuk pasca observasi ini saya ingin bertanya kepada Bu Eni yang pertama itu apa saja yang Ibu lakukan dalam melaksanakan coaching ini terkait indikator tercapainya Ibu ini. Ya, kalau tadi kan indikator yang saya sampaikan di observasi itu kan saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema kita, dan itu sepertinya sudah saya lakukan Bu soal kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi
saya juga mengamati, memperhatikan Bu Reni sudah melakukan rutin saya tadi, dan juga saya melihat dari proses coaching kita yang tadi itu sudah berjalan dengan baik, lancar, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu mampu membuat coach itu menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, yang terakhir itu ya, untuk proses coaching ke depannya, ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan ini prinsip dari kemitraan itu ingin saya lebih kembangkan lagi, sehingga dengan proses coaching yang membangun kemitraan yang positif itu akan membuat rasa nyaman ketika si coach ini ingin berdiskusi dengan saya, dan itu nanti juga ketika kenyamanan itu terjadi maka saya bisa memberi lebih dalam dari karakter si coach ini. Bagus Bu Reni, nanti semoga proses coaching berikutnya itu lebih baik lagi, lebih bisa mengantarkan coach itu menemukan solusi dari permasalahannya. Itu cukup. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Mauli kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Bu Reni sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Jadi hari ini itu saya mendatangi Bu Mauli. Kemarin kan sudah saya WA atau Bu. Oh, iya. Kalau saya minta waktu Bu Mauli, saya itu ingin berdiskusi dengan Bu Mauli Bu. Oh, ya, silakan Bu Reni. Kebetulan saya pas kosong ini, kelas saya pas Ya, olahraga ini. alhamdulillah, Ya, Bu. Iya. Jadi itu loh Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi Bu. Siapa tahu dengan saya ngobrol dengan Bu Mauli nanti saya bisa mendapatkan pencerahan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke. Ini sebelum ini Bu Reni kan ada masalah ya. Iya. Permasalahan yang dihadapi Bu Reni itu apa? Jadi permasalahan yang saya hadapi itu ini loh Bu, saya itu sedih melihat motivasi belajar anak-anak itu yang semakin hari itu semakin menurun. Juga kalau kita ambil dari rapor pendidikan itu tingkat literasi anak-anak itu sangat rendah, itu loh Bu yang membuat saya itu galau. Kayak begini, tujuan dari Bu Reni menemui saya ini setelah menyampaikan permasalahan Bu Reni, ini tujuannya ingin dicapai Bu Reni apa? Jadi saya itu ingin percakapan hari ini nanti itu menghasilkan sebuah solusi. Jadi itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Begitu. Kalau Bu Reni mengamati atau mungkin sudah Bu Reni perhatikan, itu tingkat skala atau levelnya anak-anak tentang pemahaman literasi atau numerasi itu saat ini di level berapa? Jadi kalau saya lihat itu anak-anak setelah pandemi itu loh Bu, itu semakin hari itu semakin menurun tingkat literasinya. Jadi kalau saya amati itu dari ideal 10 ya Bu, itu Ya. anak-anak itu berada di posisi 5. Jadi itu saya sangat sedih Bu, padahal beberapa metode pembelajaran sudah saya lakukan, bahkan metode pembelajaran permainan. Awalnya mereka termotivasi, tapi lama-lama itu mereka bosen Bu. Jadi mereka itu lebih tertarik sama HP itu loh Bu sekarang itu. Jadi kalau Bu Reni amati itu anak-anak kan lebih tertarik sama HP ya. Iya. Kalau begitu, dari yang sudah Bu Reni amati, Bu Reni perhatikan kalau anak-anak itu lebih suka bermain HP, itu kira-kira strategi apa yang ingin Bu Reni lakukan supaya anak-anak itu literasinya, numerasinya bisa membaik? Itu apakah Bu Reni sudah ada gambaran atau strategi untuk Nah itu loh Bu. Ya sebenarnya saya itu juga bingung, makanya saya itu pengen menemui Bu Mauli itu yaitu ada sih gambaran, cuma saya belum melaksanakan. Jadi saya itu ingin membuat pembelajaran yang berbasis digital itu loh Bu. Saya itu pengen jadi kan karena mereka tertarik sama HP ya Bu. Saya ingin mengemas bagaimana pembelajaran itu membuat mereka tertarik, misalnya melalui HP. Nah itu nanti kan saya harus bekerja sama dengan beberapa pihak kalau kita pakai HP. Jadi galau saya itu di situ. bagus sekali loh Bu idenya jenengan itu kan berarti kan
ini apa jenengan sudah mengikuti atau menuntun anak-anak tuh sesuai dengan perkembangan zaman dan kodratnya. Kira-kira kalau dalam permasalahan ini Bu Reni ini sudah pernah berbicara dengan siapa saja atau mungkin sudah pernah berkolaborasi dengan siapa saja? Jadi saya itu sempat berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat saya, Bu. Bagaimana kalau kita membuat sebuah pembelajaran yang berbasis digital seperti yang puisi itu loh, Bu ya. Terus kuis-kuis yang sekarang itu pakai HP itu kayaknya anak-anak akan lebih tertarik. Jadi saya juga sudah bicara dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian mungkin nanti saya juga akan ini, Bu, berbicara dengan koordinasi dengan wali murid, karena kan anak-anak harus membawa HP ke sekolah. Bagaimana memahamkan wali murid bahwa oh HP-nya itu tidak untuk bermain tapi untuk belajar di sekolah. Bagaimana membiasakan bahwa membawa HP ke sekolah itu adalah hal yang sudah wajar di eranya zaman sekarang itu. Itu bagus sekali loh Bu idenya jenengan. Itu perlu apa itu sudah merupakan ide yang bagus itu dan bisa meningkatkan antusias anak-anak karena kan memang saat ini kita tidak memungkiri ya anak-anak saat ini kan hampir 99% itu semuanya punya HP. Jadi sekarang itu bahkan mungkin dari keluarga yang kurang mampu pun anak-anaknya sudah pegang HP semua. Jadi memang ya itu tadi betul sekali Bu Reni sudah memiliki ide seperti itu, mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu memang bagus sekali idenya Bu Reni. Nah untuk memperhatikan atau jenengan amati itu nanti keberhasilannya seberapa itu nanti kita bisa bertemu lagi. Kira-kira nanti Bu Reni ingin menemui saya lagi, mungkin bisa WA dulu atau mungkin langsung ke sini aja nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin nanti itu Bu, saya akan melaksanakan rencana saya itu mungkin ya 2 hari lagi lah Bu. 2 hari lagi mungkin akan saya laksanakan. Pertama saya akan mungkin berkoordinasi dengan wali murid Bu, persetujuan untuk anak-anak yang mempunyai HP itu membawa HP ke sekolah. Kemudian yang kedua juga nanti misalnya untuk anak-anak yang tidak membawa HP itu nanti bergabung dengan temannya, itu ya nggak apa-apa menurut saya ya Bu ya. Terus baru nanti saya juga akan mengajak untuk rekan-rekan saya sejawat untuk melaksanakan hal yang sama, dan itu nanti mungkin dievaluasi lagi ya Bu. Nanti saya ingin bertemu dengan Bu Moli lagi untuk membicarakan hasilnya dan tindak lanjutnya, kelemahan kelebihannya nanti seperti apa gitu kan. Iya, bagus sekali Bu Reni ya, itu bisa segera dengan lakukan itu lebih cepat lebih baik. Insya Allah nanti kalau ide-idenya Bu Reni itu sudah berjalan, insya Allah nanti anak-anak literasinya, numerasinya siapa tahu lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi, dan rapat pendidikannya yang bikin Bu Reni galau tadi bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah Bu Moli, terima kasih hari ini saya bertemu Bu Moli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Moli. Bu Pujo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Moli. Bu Pujo, semisalkan hari ini saya ingin berbincang-bincang, saya ingin berdiskusi dengan Bu Pujo, apakah ada waktu? Monggo Bu Moli, bisa. Alhamdulillah. Begini Bu, saya punya persoalan yang saat ini saya belum bisa memecahkan sendiri. Akhir-akhir ini ketika pembelajaran itu siswa-siswi saya di kelas itu kurang antusias, bahkan pemahaman mereka ketika saya melakukan ulangan itu ternyata kok banyak anak-anak yang belum mengerti dan nilainya masih banyak yang di bawah rata-rata, hanya beberapa anak saja yang mendapatkan nilai bagus. Sebentar Bu Moli, saya mau tanya, tujuan dari pertemuan kali ini yang diinginkan Bu Moli apa ya? Saya ingin pembelajaran di kelas itu lebih kondusif, anak-anak lebih antusias, anak-anak bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan. Oh benar. Mungkin ada hal-hal yang Bu Moli sampaikan atau lakukan terhadap anak-anak tersebut? Sebenarnya saya sebelumnya atau sebelum beberapa hari ini saya tuh sudah menggunakan media yang saya gunakan itu yang dibeli dari pihak sekolah, itu kan ada di almari kelas saya.
itu saya keluarkan dan saya gunakan untuk memberikan anak-anak contoh yang konkret. Tapi kok ini Bu ya, anak-anak kok kurang antusias, jadi hanya beberapa anak aja yang ingin tahu ataupun ingin maju lebih dekat dan bertanya. Itu kok ya hanya anak-anak tertentu saja, yang lain itu masih ada yang ramai atau mungkin ada yang ganggu temennya. Dari penggunaan media tadi Bu Mauli yang telah sampaikan, sampai level berapa Bu Mauli kalau menilai 1 sampai 10 itu? Kalau yang saya menggunakan media yang dari kelas Bu ya, itu kurang lebih sekitar 60%, sekitar 60, di level 60 masih ada. Yang diinginkan Bu Mauli supaya anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran menggunakan media selain yang di belakang kelas tadi, ingin meningkatkan level dari 60 ke level berapa Bu Mauli? Saya ingin meningkatkan ke level 90 Bu. Saya ingin anak-anak itu lebih memahami materi yang saya sampaikan, jadi anak-anak lebih paham dengan materi. Jadi tidak hanya beberapa anak, tapi saya ingin anak-anak itu semuanya mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan, lebih tertarik lagi untuk mereka tuh ingin tahu gitu. Dari level ke 90, apa saja langkah-langkah Bu Mauli yang ingin terapkan kepada anak-anak supaya antusiasnya belajar meningkat seperti itu? Langkah-langkah saya ini Bu, saya baru saja ini terbesit Bu ide-ide ya, setelah saya berbicara dengan Bu Pujo ini, saya menemukan gambaran ide. Ini menurut Bu Pujo ini nanti bagaimana ya Bu? Kalau saya punya ide, ini saya ingin membuat media sendiri, media yang lebih menarik. Itu media yang saya buat sendiri. Saya akan mencari referensi di YouTube gitu. Jadi media-media yang lebih menarik antusias anak-anak untuk ingin tahu. Terus anak-anak ingin belajar, bahkan ini meningkatkan pemahaman mereka pada materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang Ibu Mauli lakukan dengan cara membuat media pembelajaran tersendiri bisa meningkatkan motivasi siswanya agar lebih meningkat untuk antusias belajarnya. Kemudian mungkin apakah Bu Mauli ada teman untuk melakukan hal tersebut atau Bu Mauli sendiri untuk melakukan hal tersebut, pelaksanaannya betul Bu Mauli? Ini Bu, saya ini akan berkolaborasi dengan rekan guru atau rekan sejawat. Saya akan istilahnya bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat media itu lebih menarik dan lebih cepat selesai. Jadi bisa segera saya gunakan di kelas, dan saya ingin anak-anak itu antusias dengan media yang akan saya buat nanti. Semoga apa yang Bu Mauli terapkan bisa berhasil dan anak-anak bisa bertambah untuk semangat belajarnya. Kira-kira untuk proses berikutnya coaching pertemuannya tanggal berapa Bu Mauli untuk melihat skala yang diinginkan Bu Mauli tadi? Iya, sekitar 2 hari lagi Bu ya. Jadi kan ini kan tanggal 3. Mungkin tanggal 5 saya akan menemui Bu Pujo lagi. Saya akan menyampaikan apakah yang saya lakukan ini nanti sudah bisa mencapai target level yang saya inginkan apa belum, dan nanti saya juga ingin mendapatkan intinya saran kritik dari Bu Pujo, itu yang saya lakukan ini lebih baiknya bagaimana begitu. Berarti 2 hari lagi nggih kita bertemu lagi. Terima kasih ya Bu Pujo, setelah perbincangan ini saya mendapatkan ide untuk membuat media yang lebih menarik. Mudah-mudahan dengan pertemuan dan perbincangan kita hari ini, anak-anak itu lebih antusias belajar dengan apa yang ingin saya lakukan selain. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Pujo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.